Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdhalal syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alaihi al-nizam wa ni'amihi al-jisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wal a'immatil a'lam. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi madid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akram akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya rahmanir rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila ankar sunanul iqamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Wa qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Wal Imam Hasan al-Basri tabi'in, lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Beliau mengatakan, man lam yata'addab ma'allah fawqal ard addabahullahu tahtal ard. Siapa yang tidak beradab kepada Allah di atas bumi, maka nanti Allah akan didik adabnya di bawah bumi. Artinya setelah meninggal dikubur, maka Allah akan mendidik dia, ya. Dengan cara apa? Menghukum, ya. Menghukum. Bagian daripada beradab kepada Allah adalah memahami hukum Allah dan menerapkan di dalam kehidupan di atas bumi ini. Ada yang bertanya sebelum membahas sunanul iqamah terkait hukum sajadah yang terbuat dari sutra. Sajadah yang terbuat dari sutra. Nah, sutra ini dalam sejarah itu sudah ada sekitar 3.600 tahun sebelum Masehi. Sudah dikenal yang istilahnya kain sutra. Ya. Salah satu alafi wasittu mi'ah qoblal milad. Dalam catatan sejarah itu 3.600 tahun sebelum Masehi sudah ada kain sutra. Di mana pertama kali? Di Tiongkok, Sin. Maka jalur perdagangan terkenal di masa lampau kan disebut Tariqu al-Harir atau jalur sutra. Nah, dia terbuat dari apa? Kalau para ilmuwan ahli zoologi sudah mendapatkan kesimpulan bahwa sutra itu dari liur, sejenis ulat sutra. Nah, dari liur, makanya dihukumi suci. Nah, dia itu adalah serat
protein. Zat berupa serat protein, alyaf. Dalam bahasa Arab disebut alyaf. Alyaf protein, ya, serat. Alyaf artinya serat. Nah, kemudian dari situ dibuat jadi pintalan benang, benang sutra, kemudian diproses lagi menjadi kain sutra. Itu secara historis. Adapun hukum asal, sebenarnya segala sesuatu itu, hukum asalnya itu adalah mubah. Semua yang Allah ciptakan di bumi ini hukum asalnya mubah. Mubah artinya boleh. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di muka bumi ini, seluruhnya. Inilah menjadi landasan dalil bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Dalam mazhab Syafi'i khususnya, kayaknya ada istilah al-aslu fil asya' al-ibahatu hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimi. Asal segala sesuatu adalah boleh, terkecuali datang dalil yang menerangkan keharamannya. Jadi ketika sesuatu ini belum ada keterangan dalil dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul SAW atau ijma wal qiyas, maka statusnya mubah. Nah, sutra, kain sutra dalam bahasa Arab disebut al-harir. Ada juga disebut ad-dibaj, ada as-sundus, banyak kosakata sutra itu. Yang substansinya sama, ya. Adapun istilah al-harir as-sinai, ya, sutra apa? Sintetis, ya. Itu bukan sutra, itu diambil dari bahan-bahan pepohonan, dari pohon kemudian diproses mirip dengan sutra, tapi tidak sama sekali diambil dari sutra. Makanya kalau sutra imitasi itu boleh bagi laki-laki. Nah, kembali ke awal bahwa segala sesuatu itu boleh, terkecuali ada dalil yang menerangkan status hukumnya. Jika haram maka menjadi haram. Nah, jadi kalau sutra, menggunakan sutra di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menerangkan hukum tentang sutra. Dalam Al-Quran tidak ada. Ya, itu sudah diriset oleh ulama asal Kairo, asal Mesir, namanya Dr. Muhammad Fuad Shakir. Saya pernah nonton seminar beliau. Dalam satu seminar yang beliau sampaikan, beliau sudah meriset bahwa hukum tentang sutra tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi hukum terkait sutra ini terdapat di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jumlahnya cukup banyak. Di antaranya di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillu dhahab wal harir li inafin min ummati wa hurrima ala dzukuriha." Yang artinya, saya halalkan, kata Nabi, emas dan sutra bagi perempuan dari umatku. Ini jelas berarti masalah emas dan sutra itu tidak ada masalah dengan perempuan. Perempuan tidak ada masalah menggunakan sutra, begitu juga emas. Tapi lanjutannya inilah menjadi hukum secara khusus untuk laki-laki. Kemudian Nabi mengatakan diharamkan. Nah, jadi lafadznya jelas sekali. Hurrima. Nah, setiap lafadz harrama setelahnya itu ala. Hurrima ala dzukuriha, kata Nabi. Akan tetapi emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki dari golongan umatku, kata Rasulullah SAW.
Di riwayat yang lainnya dari Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhadha harira faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati. Kata Sayyidina Ali alaihi salam, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil mengambil harira, sutra, kemudian beliau ambil dengan tangan kanannya. Beliau juga mengambil emas dengan tangan kirinya. Kemudian beliau berkata kepada sahabat yang hadir pada waktu itu, audiensnya laki-laki semuanya. Kata Nabi, dua ini, yaitu sutra dan emas, haram untuk laki-laki dari umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, jelas sekali bahwa laki-laki gak boleh pakai emas, gak boleh pakai sutra. Nah, ini hadis ini kan belum menerangkan secara spesifik ini haramnya dijadikan apa, ya, masih umum kan. Nah, ternyata di riset lagi riwayat, lebih jelas lagi dalam riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan ulama hadis lainnya meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai, ini sudah lebih jelas. Kalau tadi masih umum, sutra itu haram, emas itu haram bagi laki-laki. Hadis berikutnya lebih spesifik lagi, siapa yang memakai. Kata labisa itu artinya memakai, dijadikan pakaian. Mau bajukah itu, mau sarungkah itu, mau kopiahkah itu. Itu makna labisa. Siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai sutra di akhirat, kata Rasulullah SAW. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la talbasu al-harira wad dibaj. Nah, di sini ada huruf lam nahi, larangan. Jangan kalian minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Al-harira sutra murni, ad-dibaj itu adalah pintalan-pintalan sutra yang kemudian dijadikan pakaian. Sama maknanya ad-dibaj. Sundus sutra halus. Sundus, ada orang namanya sundus. Sutra artinya sutra. Dari kata labisa inilah dipahami oleh khususnya ulama-ulama kontemporer, seperti fatwa dari Dr. Ahmad Thayyib, Grand Sheikh di Al-Azhar Mesir, menyatakan bahwa yang haram itu adalah menggunakan menjadi pakaian berdasarkan kalimat labisa dan yalbasu tadi, ya, la talbasu, nah, jangan kalian memakai. Labisa itu artinya memakai, dijadikan pakaian. Bagi laki-laki memakai pakaian sutra. Maka fatwa keluar dari Dr. Ahmad Thayyib dan beberapa ulama kontemporer bahwa yang haram yaitu dijadikan pakaian. Sutra itu haram dijadikan pakaian bagi kaum laki-laki. Adapun selain pakaian boleh. Ini fatwa kontemporer. Dan mungkin ada fatwa-fatwa terdahulu demikian. Nah, ternyata dikaji lagi lebih dalam, ditemukan riwayat dari Imam Bukhari dari sahabat bernama
Al-Imam Huzaifah Al-Yamani. Ya, sahabat bernama Huzaifah Al-Yamani. Sayyiduna Huzaifah Al-Yamani menyatakan, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri wa dibaj wa an yajlisa alaihi. Ada tambahan lagi, ya. Wa an yajlisa alaihi. Kata sahabat Huzaifah Al-Yamani, Nabi melarang kami menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, dan Nabi melarang kami duduk di atas kain sutra. Tambahan lagi tuh. Jadi hadis itu gak gampang, ya. Gak cukup satu hadis, dua hadis kemudian menyimpulkan. Kita butuh kepada ulama hadis, kita butuh kepada ulama tafsir, dan kita butuh kepada para fuqaha. Jadi yang simpulkan bukan kita, tapi yang simpulkan para ahli tafsir, ahli hadis, dan fuqaha. Nah, fuqaha ini kesimpulan akhir, karena nanti kan dikeluarkan hukum. Nah, menarik di sini ada tambahan, ternyata bukan hanya Nabi melarang, bukan hanya memakai kain sutra menjadi pakaian sebagai larangan, ternyata ada tambahan wa an yajlisa alaihi, yaitu bahwasanya juga tidak boleh duduk di atasnya, di atas kain sutra. Maka kita lihat coba keterangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam kitab keterangan hadis tersebut, hadis Sahih Bukhari Fathul Bari, kata beliau begini, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, an yajlisa alaihi, ini semuanya ada huruf lam di awal ataf, maknanya la an yajlisa alaihi, gitu. Tidak boleh duduk di atas sutra. Kata Ibn Hajar, sabda Nabi ketika mengatakan tidak boleh ia duduk di atas kain sutra, hiya hujjatun qawiyatun liman qala biman'il julusi 'alal hariri wa huwa qaulul jumhur. Kata beliau, inilah hujjah, argumentasi yang sangat kuat ketika Nabi katakan tidak boleh juga dia duduk di atas kain sutra. Itu adalah argumentasi yang sangat kuat bagi ulama yang berpendapat larangan juga untuk duduk di atas kain sutra bagi laki-laki. Yang menarik di bagian akhir beliau katakan wa huwa qaulul jumhur, dan itu pendapat mayoritas ulama. Saya garis bawahi pendapat mayoritas ulama. Saya riset di kitab apakah mayoritas ulama berpendapat demikian. Ternyata memang demikian. Paling kurang 3 mazhab mayoritas sepakat. Di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, di situ dikatakan amma binisbati lirrijal fadhahaba jumhur al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabila ila tahrimihi. Adapun masalah sutra jika dinisbatkan kepada perempuan, itu di bagian awal keterangannya begitu, ittafaqal fuqaha, di awal begitu, ittafaqal fuqaha, telah bersepakat para ahli fikih jika kain sutra ini digunakan untuk kaum perempuan hukumnya boleh. Akan tetapi jika dinisbatkan kepada kaum laki-laki, maka mayoritas ulama-ulama mazhab Maliki, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Hambali menyatakan hukumnya haram. Kita ngambil yang mayoritas pendapat. Apalagi Imam Nawawi sendiri yang lahir 631 wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu', imam besar mazhab kita, mazhab Syafi'i, beliau mengatakan yuhramu 'ala rajuli isti'malu dibaj wal harir fil lubsi wal julusi 'alaihi wal istinadi ilaihi wa taghatti bihi
wattikhadhi sitran wasailil wujuhi isti'malihi wala khilafa fi syai'in min hadha illa wajhan munkara. Imam Nawawi terangkan lebih rinci lagi. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan diharamkan bagi laki-laki, yuhramu, diharamkan bagi laki-laki menggunakan sutra. Ini sutra yang asli ya. Baik itu dijadikan pakaian, kata beliau, filupsi wal julusi alaih, baik juga dijadikan kain, sejadah kah itu, karpet kah itu, kain kah itu, yang dia duduk di atasnya, atau dijadikan tempat bersandar. Mungkin dia bersandar di kursi, kursinya ini sandarannya terbuat dari kain sutra. Kata Imam Nawawi itu juga haram. Wal istinadi ilaih, ya. Kemudian dijadikan at-taghatti bihi, selimut. Taghatti itu selimut, ya. Selimut masuk di situ, spray juga masuk. Nah, ini unik nih, kalau spraynya sutra murni, kemudian tidur, istrinya halal, istrinya tidurnya halal, suaminya tidurnya haram, anak bayinya halal karena hukumnya ini kepada yang sudah balik. Kalau anak bayi gak ada masalah, yang belum balik. Jadi Imam Nawawi merinci itu. Jadi buat untuk pakaian gak boleh, untuk duduk di atas gak boleh, ya karpet itu, sejadah itu. Untuk bersandar tidak boleh, untuk jadi selimut, spray tidak boleh, semuanya. Ditaukid lagi oleh beliau, wasairi wujuhi isti'malihi, dan berbagai bentuk apapun yang namanya sutra untuk laki-laki haram. Sair wujuh isti'mali, mau gunakan untuk apa tetap haram. Wala khilafa fi syai'in min hadza illa wajhan munkara. Ini menarik kata beliau. Dan masalah ini sebenarnya gak ada khilaf di kalangan ulama terhadap status hukum tersebut. Sekalipun ada pendapat, itu pendapat yang tidak dikenali, wajhan munkar. Nah, kemudian Imam Ibn Hajar juga mempertegas. Ada pernyataan dari sahabat, dinukil dari Ibnu Wahab dalam jami'nya, bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan apa? Li'an aq'uda ala jamrin ahab ilayya min an aquda ala majlisin min harir. Saya duduk di atas batu bara itu lebih saya sukai daripada saya duduk di tempat duduk yang terbuat dari sutra. Nah, ini beberapa riwayat terkait hal tersebut. Kemudian ada rukhsah, Nabi juga membolehkan laki-laki menggunakan sutra dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sakit gatal-gatal, hikkat. Kalau nggak salah itu rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awwam fi lubsin qamisain min harir li hikkatin kanat bihima. Nabi SAW mengizinkan rakhasa kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Zubair bin Awwam menggunakan baju gamis yang terbuat dari sutra. Lihikatin, karena sebab keduanya sakit gatal-gatal. Jadi kalau pakai kain jenis lain kumat itu, ya, alergi, gatal. Tapi pakai sutra tidak gatal, sehat. Nabi izinkan itu. Tapi alasannya apa? Lihikatin kanat bihima, karena ada sebab penyakit gatal-gatal. Nah, jadi kalau dia gatal-gatal, memang pakai kain sutra itu luar biasa ya. Kain terbaik di dunia, kain sutra. Terbuat dari liurnya, serat proteinnya liur dari ulat sutra. Kalau bahasa Arab apa namanya? Dudah, al-qaz. Kalau bahasa Indonesia tidak tahu apa, sutra.
ulat sutra ya, saya sebut ulat sutra. Subhanallah. Jadi ada beberapa hewan dikasih keistimewaan oleh Allah ya. Burung walet liurnya juga istimewa. Ini sutra liurnya juga. Tuh. Ulama membuat kaidah kalau liur yang keluar dari otak suci. Makanya kita punya ludah ini kalau yang dari otak turun ke bawah itu suci. Tapi kalau liur yang berasal dari dalam perut naik ke atas itu najis. Kan cirinya ketahuan dia bau sekali kalau dari dalam perut. Itu najis, tapi kalau dari otak suci. Maka dikatakan liurnya ulat sutra suci. Begitu juga liurnya burung walet. Enggak ada khilaf kecuali sumbernya dari perut. Dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, ulama khilaf tuh dalam masalah cumi. Cumi-cumi. Tintanya itu. Iya, yang hitam. Ada 3 pendapat kurang lebih. Pendapat pertama mengatakan najis. Kalau pendapat ini yang diambil, siapa pencinta cumi-cumi yang makan pakai kuahnya yang tinta itu najis, haram. Ya, padahal itu enak. Yang kedua mengatakan enggak, itu suci. Kenapa yang satu mengatakan najis? Dia menganggap bahwa tinta itu adalah muntahnya cumi, yang sumbernya di dalam perut, muntahan. Yang namanya muntah najis. Kelompok ulama kedua mengatakan enggak, itu bukan muntah, itu liur. Jadi tinta itu liurnya cumi, suci. Ulama-ulama dulu di Kesultanan Maluku Utara menganggap suci. Ambil pendapat kedua. Dari mana bisa disimpulkan? Karena penulisan Al-Quran itu menggunakan tinta itu dari tinta cumi. Ada Al-Quran tertua yang ada dari Ternate di Alor NTT, itu tulisan tangan, itu tintanya dari cumi, tinta cumi. Kagak mungkin najis, suci. Pendapat ketiga mengatakan tawakuf. Saya gak bisa kasih komen. Udah, yang suka silakan, halal. Yang menganggap haram juga silakan, pilihan deh gitu, kondisional. Soalnya saya gak bisa bedakan mana muntahnya cumi, mana liurnya cumi. Dari mana membedakan tuh? Kata ulama tersebut, ketika tintanya cumi itu kita gak bisa mendeteksi ini apakah muntah atau liur. Maka yang pendapat ketiga tawakuf gitu. Tapi yang menulis kitab Hayatul Haywanil Kubra juga menyatakan, yang mayoritas mengatakan suci, makanya halal. Nah, itu sutra. Nah, sutra juga demikian dari liur ulat. Kemudian yang boleh digunakan bagi laki-laki kain sutra waktu peperangan. Nah, lagi perang tuh. Itu diizinkan dalam hukum Islam menggunakan pakaian sutra. Licin dia. Jadi kadang-kadang pedang itu nyelip. Sutra yang asli itu. Yang ketiga untuk bayi, orang atau anak-anak yang belum balik. Mereka menggunakan sutra tidak haram karena belum kena beban hukum taklif. Yang keempat yang boleh perempuan. Ini yang membolehkan 3 ini sebenarnya rukhsah, tapi yang satu hukumnya khusus untuk perempuan. Itu boleh. Nah, sekarang masalahnya jadi membuat pakaian ada campuran sutra dengan kain yang lain. Itu di kitab Subulul Salam Imam Son'ani membahas secara terperinci. Jadi kalau pakaian itu murni sutra 100%, sepakat semuanya haram. Tapi kalau ada campurannya sutranya lebih banyak dibanding kain yang biasa, maka statusnya tetap haram. Ada yang menilai dengan menimbang kainnya. Kalau kain sutra itu digabung dengan kain katun misalnya, ditimbang yang lebih berat kain sutranya, maka haram. Tapi kalau yang lebih berat kain katunnya, maka halal. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak pakai rumusan berat timbangan, tapi sutra itu hanya sebagai apa? Bordiran, hiasan.
nggak bisa dijadikan kain secara utuh. Ya, dia hanya berupa hiasan-hiasan itu boleh, tapi kainnya tetap lebih banyak. Ada yang mengatakan 4 jari, 3 jari, 5 jari. Riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Itu dia hanya bisa sedikit saja di pakaian itu. Ya. Nah ini statusnya. Jadi jelas berarti kalau sejadahnya murni itu sutra 100% Persian silk itu tulisannya. Sejadah itu ada yang kasih tulisannya Persian silk, dikasih di Masjid Muhajirin. Nah, kalau ini 100% sutra, maka statusnya haram. Yang boleh gunakan perempuan. Ya. Perempuan, laki-laki gak boleh. Ini pendapat yang kekinian ini ya, kebanyakan membolehkan ulama kontemporer. Ya. Dari Darul Ifta Mesir membolehkan. Ada juga lembaga namanya Rumah Fiqih gitu, yang ada di Jakarta. Jadi mereka itu buat institusi khusus yang namanya Rumah Fiqih. Itu juga membolehkan. Tuh. Nah, tapi kalau pendapat ulama yang seperti Imam Nawawi tadi kita sudah sebutkan dengan 3 mazhab tadi yang tetap mengatakan haram. Nah itu saya rasa sudah beres masalah sutra. Soalnya ada yang bertanya, jadi saya jelaskan biar clear masalah. Ini juga bisa kita pahami bahwa para fuqaha itu menerapkan atau memahami hadis Nabi, mereka kumpulkan seluruhnya. Jadi misalnya ini lagi bahas tentang hukum sutra. Semua hadis yang berkaitan dengan sutra ini dikumpulkan dulu, baru bisa disimpulkan hukumnya. Jadi hukum tentang sutra tidak disebutkan di dalam Al-Quran hukumnya, akan tetapi adanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunanul Iqamah, sunnah al-Iqamah, qomat. Yang pertama, khafdu sauti bi aqalli min sautil adzan. Pelan suara lebih pelan daripada suara ketika azan. Sunnah. Kalau azan suaranya keras, tapi ketika iqamah suaranya pelan. Ya. Khafdu sauti bi aqall min sautil adzan. Ini al-awwal. Al-thani al-indiraju fala yata'anna kal adhani. Sunnah yang kedua bagi iqamah, sunnah kedua iqamah, al-indiraj, dibaca agak cepat. Fala yata'anna kal adhan, maka dia tidak lambat seperti azan. Kalau azan sunnahnya agak lambat, jangan buru-buru azan. Iqamah sunnahnya dipercepat bacaannya. Apa hikmahnya? Kalau azan sunnahnya dibaca agak lambat untuk memberikan kesempatan orang yang belum ada di masjid agar bisa sampai ke masjid dan tidak ketinggalan sholatnya, gitu. Dan bisa sampai di masjid, dikasih kesempatan agar yang di luar dan masih di rumah bisa menyusul ke masjid, ada kelonggaran waktu. Tapi kalau iqamah sunnahnya cepat, karena ketika iqamah ya itu sudah hadir, orang-orang sudah hadir, maka disunnahkan iqamah dibaca agak cepat. Al-indiraj, al-idraj ya, bukan indiraj, al-idraju. Apa itu al-idraju? Fala yata'anna, itu dia tidak melambatkan bacaan, kal adzan, seperti azan. Al-thalith, yang ketiga, antakuna fi ghairi mawdi'il adzan. Sunnah iqamah itu dilakukan iqamah di tempat yang bukan tempat azan. Misalnya tempat azan di sini, iqamah sunnahnya harus di tempat, jangan di situ tempat azan, tempat yang lain, di saf awal sini. Itu maknanya. Antakuna fi ghairi mawdi'il adzan, dilakukan iqamah itu di bukan tempat azan. Ar-rabi' ay yaqula mujibul iqamati 'inda kalimatil iqamati
Aghamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Sunnah orang yang mendengar iqamah itu menjawab. Ternyata ada sunnah menjawab iqamah. Ya. Apa itu sunnahnya? Ketika dia menjawab iqamah, inda kalimatil iqamah, pada saat di kalimat iqamah tersebut, itu qad qamatis shalah. Ketika iqamah sampai di qad qamatis shalah, maka sunnahnya dibaca aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Qad. Ini qad di sini bukan ditahqiq ya. Qad itu kalau masuk di fi'il madi memiliki beberapa makna. Bisa ditahqiq, penegasan, itu biasa diartikan sungguh-sungguh. Bisa juga diartikan qad itu ketika masuk kepada fi'il madi masa lampau, kata kerja masa lampau, itu artinya perbuatan yang sudah dilakukan. Misalnya ada orang bertanya, hal akalta, apakah kamu sudah makan? Maka dia jawab, qad akaltu, alhamdulillah. Itu artinya sudah, saya sudah makan. Bukan sungguh. Sungguh saya sudah makan, sudah. Qad di situ artinya sudah. Nah, qad yang ada di iqamah itu maknanya li takrib. Telah dekat gitu. Bukan tahqiq, bukan juga untuk waktu yang sudah dilakukan, tapi li takrib. Itu sudah dekat waktu sholat. Qad qamatis shalah, telah dekat mendirikan sholat gitu. Telah dekat waktu mendirikan sholat. Sunnah membaca aghamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha, yang artinya ya Allah, semoga Allah tetap menegakkan ya. Hak ini kembali kepada apa? Wa adamaha, menegakkan ini sholat. Ada ulama mengembalikan domirnya ke sholat, ada yang mengembalikan domirnya itu adalah kepada iqamah ya. Semoga Allah tetap menegakkan iqamah ini. Bisa juga semoga Allah tetap menegakkan sholat dan melanggengkan sholat ini selama langit-langit dan bumi tetap ada, dan menjadikan diriku min sholihi ahliha, termasuk orang-orang soleh dari penghuninya. Penghuninya hak kembali ke ard, ke bumi. Penghuninya langit berarti alien. Bumi juga muannas bisa. Langit muannas, bumi juga bisa muannas. Ada Imam Ibnu Muqri Az-Zabidi, itu pakar sekali tuh mendikotomi ya, membedah kosa-kosa kata benda mati yang perempuan sama laki-laki. Beliau tahu tuh. Sampai beliau simpulkan ada juga dalam bahasa Arab, ini kata benda ini dia punya dua kelamin. Jadi muannas boleh, muzakkar juga boleh. Dikasih contoh sikin, pisau. Pisau itu bisa muannas, bisa muzakkar. Khomrun, khomar, bisa muzakkar, bisa muannas. Kemudian apa lagi? Torik, bisa muzakkar, bisa torik, artinya jalan. Ini bahasa Arab, uniknya itu adalah benda-benda mati itu ada jenis kelamin. Itu bahasa Arab. Nah, ada yang benda itu disebut dengan jenis kelamin dia muannas majasi, muzakkar majasi, majas bukan hakiki. Hakiki itu ya manusia, ya bangsa jin. Ada laki-laki, ada perempuan, itu namanya gender yang hakiki. Tapi kalau benda mati itu majas. Nah, semua kata benda itu dalam bahasa Arab ada kelaminnya, walaupun bentuknya majas. Tadi ada yang muannas, tidak boleh muzakkar, itu darun. Darun itu muannas. Dar. Baitun muzakkar. Benda-benda yang anggota tubuh yang berpasang-pasangan itu semuanya muannas.
semuanya perempuan. Benda anggota tubuh yang berpasangan, ada mata, perempuan mata. Kedua tangan, perempuan. Kedua kaki. Nah, Imam Ibnu Mukreh atau Imam Mukreh Az-Zabidi, beliau uraikan sampai anatomi tubuh, organ tubuh dalam, mana yang muzakkar, mana yang muannas. Semua nih. Bahkan ada satu ahli bahasa Arab, dia sebutkan nama-nama rambut, setiap rambut punya nama. Ini rambut ini namanya apa, namanya disebutkan satu-satu. Nah, ini unik ya, bahasa Arab itu punya kosakata terbanyak di dunia. Kosakata terbanyak di dunia itu bahasa Arab. Sunnah yang kelima, antakuna al-iqamah bin nazaril imam, yaitu sunnah al-khamis yang kelima, iqamah itu berdasarkan perintah imam. Nazar di sini perintah. Kata nazar juga memiliki banyak arti, bisa memandang, bisa menganalisa, mengamati, atau suatu pemikiran, dan juga di sini maknanya adalah perintah atau satu pandangan. Bin nazari. Jadi iqamah itu sunnahnya harus atas perintah imam. Jadi imam yang iqamah gitu. Jangan makmum, iqamah sudah. Imam, sunnahnya imam. Haknya imam. Nah, kalau haknya muazin, kalau azan itu haknya muazin. Imam enggak ada berhak sudah waktu. Ya, saya ini yang selamanya azan. Ya, kayaknya dibilang di sini sunnah ayyakuna adzan binadril muadzin. Ya, kalau azan sunnahnya itu berdasarkan pandangannya muadzin, bukan imam. Muadzin punya hak muazan jam sekian, yang pasti dia sudah tahu masuk waktu. Tapi iqamah itu haknya imam. Imam yang perintahkan waktu iqamah sekarang umat gitu. Sunnah, hukumnya sunnah. Nah, kemudian ada di sini sunanul muadzin ya. Sunnah muadzin ini masih panjang. Ya. Boleh. Sunnah muadzin di sini yang pertama at-taharatu anil hadatsain. Sunnah muadzin yang pertama suci dari dua hadas. Enggak ada syarat sebenarnya muadzin azan harus keadaan wudu, sah tetap. Tapi sunnah dalam keadaan suci. Bahkan dikatakan di kitab, seandainya bisa azan yang janabah itu boleh. Tapi masalahnya kan janabah ini dilarang masuk masjid. Diam di masjid enggak boleh. Jadi artinya kalau misalnya bukan di masjid, enggak ada yang azan, dia keadaan janabah nih, belum mandi. Ya udah dia azan. Kata ulama fikih boleh. Di masjid tidak boleh, bukan karena azannya, tapi masuk dan menetap di masjidnya itu yang dilarang. La uhillul masjida li junubin wala li haid. Tidak halal, kata Nabi, masjid dimasuki oleh orang janabah dan wanita haid. Wanita haid. Sayyidul Walid ngasih keterangan luar biasa. Ini bagian bersih rapi, tapi dalam keadaan janabah dia masuk menetap di masjid, haram tetap. Jadi kata Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Ahmad Sagaf, yang dimaksudkan di kitab fikih mengatakan boleh lewat in khafat talwisu. Jika dia takut berceceran, itu maknanya murur. Tapi kalau al-muqth, sekalipun pakai pembalut tetap haram, karena masalahnya bukan di darah lagi, masalahnya di janabah. Karena misalnya laki-laki kan nggak ada darah, tapi ketika janabah, apa yang menghalangi dia? Ya janabah, bukan masalah darah. Nah, perempuan yang lagi haid bukan masalah pakai pembalut atau tidak. Ketika lagi haid jangan masuk masjid. Karena yang dilarang itu janabahnya yang dibawa, bukan darahnya. Kalau konteks fikih itu, kalau merasa aman, darah tidak bercecer, boleh lewat di situ dikasih keterangan hanya lewat, enggak boleh muksul, menetap. Lewat juga ditambahkan oleh Syekh Sulaiman, ya, juga Syekh Az-Zabidi dalam kitab beliau Umdatul Mufti wal Mustafti mengatakan itu pun biqadri hajah, lagi ada hajat. Jangan mentang-mentang pakai
pengaman, pembalut, pengen saja lewat sengaja. Gak ada hajat sengaja lewat, kata beliau bisa haram. Itu lewatnya darurat atau ada hajat gitu. Yang kedua istiqbalul kiblat, menghadap kiblat azan. Yang ketiga as-siwak, menggunakan siwak sebelum azan. Wa yataharra fihi sunnah, dan dia menjaga sunnah-sunnahnya. Yang keempat ayyakuna qaiman, sunnah muadzin ketika azan adalah posisi berdiri. Yang kelima ayyakuna hasana sauti di annahu ada'a ila ijabah, yaitu sunnah kalau suaranya bagus, karena itu memanggil untuk diijabah. Ayyakuna adlan, yang keenam orangnya adil. Adlan, adil arti kata ya ahli ibadah, sholat, tidak melakukan dosa-dosa yang besar, yang nampak dan seterusnya. Ayyakuna aminan, orangnya amanah, aminan. Likai yafiqu fiin nas, agar orang-orang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Karena ini amanahnya azan. Kita serahkan masuk waktu sholat kepada muadzin. Sampai-sampai kadang-kadang misalnya ada muadzin salah azan kalau tengah malam, azan jam 3:30, kalau dia azan kita langsung jadikan hukum, sudah masuk, tanpa melihat jam lagi. Karena kita sudah serahkan waktu sholat itu kepada muadzin. Maka di sini dikatakan sunnahnya itu, yaitu muadzin itu aminan, orang yang dipercaya. Likai yafiqa fihi nas, agar orang-orang bisa percaya dengan apa yang ia sampaikan atau yang ia lantunkan daripada azan. Yang kedelapan ayyakuna muhtasiban liwajhillah, yaitu sunnah dia lakukan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ay la yakhudhu alaihi ujrah, ia tidak mengambil bayaran. Kata Nabi SAW dalam hadis, man adzana sab'a sinin muhtasiban kutibat lahu bara'atun minan nar. Riwayat dari Ibnu Abbas, siapa yang azan selama 7 tahun ikhlas karena Allah, diwajibkan baginya terbebas dari api neraka. Karena pasti muazin itu pasti sholat juga, azan sholat juga dijaga. Kata Nabi 7 tahun dia lakukan dengan ikhlas. Nabi menjamin apa? Kutibat lahu, dicatat baginya. Kalau kutiba alaih, kutiba ala wajib, maknanya furida. Kalau kataba ini artinya menulis. Tapi setelahnya kalau ada harfu jar ala, artinya bukan menulis lagi, wajib. Seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ bukan artinya menulis. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena kataba setelahnya ada harfu jar ala, maknanya berubah menjadi faradha, wajib. Ini artinya menulis, telah dituliskan padanya terbebas dari api neraka. Kemudian sunnah yang berikut ayyu'adzina min murtafa', dia azan di tempat yang tinggi. Makanya dulu kan di menara-menara, di sini saya enggak sunnah. Ayyakuna bi qurbil masjid. Sunnah yang ke-10, azan itu dilakukan di dekat masjid. Yang ke-11 tarku raddi salam. Sunnah tidak menjawab salam, ya. Orang lagi azan atau datang assalamualaikum, enggak usah jawab, lanjut ke sini. Kasih tuntas dulu tuh azan. Lagian yang salam enggak lihat-lihat orang lagi azan. Yang ke-12 adalah tarkul masyi, ya, tidak berjalan, ya. Lagi azan tuh diam gitu. Jangan banyak gerak. Masyi di sini berjalan, meninggalkan berjalan ketika azan. Nah, ini 12 sunnah-sunnah muadzin yang nanti pertemuan berikut termuat dalam kitab Shafatu Zubat terkait sunnah-sunnah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.